Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat Trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Hari Jumat kemarin seolah menjadi hari Jumat kelabu berbalut duka bagi pesinetron muda Verrel Bramasta. Bagaimana tidak, di tengah konsentrasi Verrel menjalani syuting sinetron anak sekolahan, tiba-tiba saja Verrel dikejutkan oleh kabar duka yang mengabarkan bahwa kakeknya Sujoko bin Suyono telah meninggal dunia. Kabar meninggalnya ayahanda Ivan Fadila yang konon sudah lama dirawat di rumah sakit itu pun sontak mengguncang batin Verrel dengan duka. Sampai-sampai tanpa banyak yang tahu, Verrel menjalankan syuting berikut ini sambil menyembunyikan tangis dan kesedihannya yang begitu dalam. Udah, gua rasa lu tuh gak bisa bedain ya yang namanya cinta sama obsesif. Ya tadi kan juga sempat kita juga ikutan shock ya karena tadi lagi bener-bener lagi syuting, lagi take. Verrel tiba-tiba kayak diem, dia kayak mau nangis gitu. Aku tanya kan, kenapa men? Terus kata dia, kakek gua yang memang udah lama dirawat akhirnya meninggal. Terus dia kayak yang, ya dia nggak bisa nutupin kesedihannya dia. Tadi dia sempat mau netes air mata juga, gue jadi ikut sedih juga. Yang pasti ya atas nama pribadi sih ikut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya kakeknya Verrel. Wajar jika Verrel Bramasta sempat terpukul begitu mendengar kabar meninggalnya sang kakek. Pasalnya menurut kesaksian sederet teman Verrel termasuk pula Natasha Wilona yang konon tengah menjalin kedekatan istimewa dengan Verrel, putra Ivan Fadila dan Vena Melinda itu memang sangat mencintai keluarganya. Termasuk pula sang kakek yang telah 2 minggu lebih dirawat di rumah sakit dan sempat mengalami koma. Maka kepergian kakek berusia 85 tahun itu pun konon membuat Verrel terpukul syok. Apapun keadaannya dia tetap bisa nutupin itu gitu, walaupun dia lagi sedih banget kan. Tadi dia terpukul banget kelihatan. Yang aku tahu sih dia emang udah sempat dirawat ya beberapa minggu belakangan ini gitu. Ada sakit yang cukup berat gitu sampai akhirnya harus menyerah dengan sakitnya. Harus mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik untuk almarhum gitu. Tadi sih sempat aku ajak baca doa bareng ya untuk kirim Al-Fatihah bareng. Semoga dosa-dosanya diampunin, kehilafannya juga dimaafkan sama Allah, terus dapat surganya Allah lah, semoga, amin. Uniknya, meski dalam kondisi terpukul dan batin sedih, tapi Verrel masih berusaha untuk bersikap profesional. Ya, di tengah situasi hatinya yang tengah berduka atas meninggalnya sang kakek, Verrel masih berusaha melanjutkan syuting sinetron anak sekolahan dengan sikap seolah tak terjadi apa-apa. Padahal, banyak rekan-rekannya di lokasi syuting yang menyaksikan bahwa ketika lepas dari kamera, Verrel tak bisa menutupi kesedihannya dan masih berusaha menahan tangis. Begitu terpukul dan berdukanya Verrel, sampai-sampai Verrel seolah kehabisan kata-kata dan sikap cerianya hingga mengelak dengan sopan ketika diminta wawancara oleh tim Hotshot berikut ini. Besok ya. Dari lokasi syuting, Verrel bergegas ke rumah duka sang kakek. Dan rupanya di sana sudah ramai bergema tahlil dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, mendoakan almarhum kakek Verrel. Sementara itu Ivan Fadila ayahanda Verrel terlihat menahan tangis sambil sesekali menenangkan sang istri. Wal-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
semenjak jatuh terakhir itu mungkin ada gejala stroke ringan, terus mulai organ-organnya, tubuhnya mulai drop semuanya. Hampir 2 minggu terakhir mungkin udah keadaannya, kesadarannya udah hampir nggak ada, jadi udah boleh bilang koma. Pas hari Jumat ya kebetulan, tadi jam 3 siang tekanan darahnya drop sekali, denyut nadinya juga drop, dan akhirnya berpulang di jam 3.05. Pasalnya tak banyak yang tahu bahwa jelang meninggal kakek Ferel begitu senang dan sayang kepada ibu tiri Ferel tersebut karena tengah mengandung usia 5 bulan dan akan memberikan calon cucu baru bagi sang kakek. Tapi takdir rupanya menentukan lain. Harapan sang kakek untuk bisa memeluk cucu baru tak terwujud karena sang Khalik telah memanggil kakek Ferel Bramasta menuju tempat yang lebih baik dari dunia. Papa itu mungkin salah satu orang yang nggak pernah marah kayaknya, nggak pernah berbicara dengan nada tinggi gitu. Mungkin nggak jauh beda sama Mas Ivan gitu, figur seorang papa itu. Gitu. Seperti itulah beliau. Ini ya pas kita lagi hamil ini kan, papa udah mulai sakit dan itu juga udah agak sulit bicara. Tapi masih hamil muda sih, ya papa senang lah mau punya cucu gitu kan. Berarti cucunya akan bertambah gitu. There will be a time in a day pasti ada dari satu orang dari kamu yang pasti hilang, dan kamu harus kuatin diri kamu karena we're all here for you, nggak ada yang kayak we'll leave you for anything, we're all here for you, we're still your friends. Jadi kalau dia butuh siapa-siapa, dia butuh apa-apa, kita ada untuk dia. Atas nama pribadi turut berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya almarhum kakeknya sahabatku Ferel. Semoga dapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, amin. Pasti turut berduka cita buat Ferel, buat keluarganya juga, semoga diberi kesabaran, keikhlasan. Terkait prahara rumah tangga Ustadz Ahmad Al-Habsyi dengan Putri Aisyah Aminah, menguak pengakuan mengejutkan dari ayah Putri Jafar Bajamal bahwa antara Putri Aisyah Aminah dengan Ustadz Ahmad Al-Habsyi telah bercerai secara syariat Islam. Dan sidang mediasi tengah dijalani saat ini hanyalah formalitas belaka. Putri pun mengaku proses mediasi yang tengah dijalani saat ini sama sekali tidak mengubah keputusannya. Ada apa di balik keputusan istri Ustadz Ahmad Al-Habsyi ini? Simak menjadi hot shot sesaat lagi.